Kembali lagi bersama saya Birki Ahmad Tipaldi. Kali ini saya akan membahas jebakan dalam pembukaan catur, yaitu Fortnite Defense atau Fortnite Games atau permainan 4 kuda. Ya, langsung saja. Seperti biasa, permainan dimulai dengan E4 E5. Pembukaan beda raja. Kuda F3, kuda C6. Ya, variasi normal. Lalu kuda C6, kuda F3. Kuda C3, kuda F6. Atau permainan 4 kuda. Fortnite Game. Ya. Lalu selanjutnya kita akan mengambil jalur Scotch Variation atau D4. Ya, idenya ialah menantang pion yang berada di E5. Dan setelah memakan, di sini hitam dan setelah memakan di sini ya hitam melakukan forking atau serangan garpu kuda terhadap raja. Di sini putih dapat langsung memakan kuda yang berada di C6. Tujuannya ialah menyerang struktur pion hitam. Dan setelah gajah D3, idenya ialah untuk rokade pendek dan menghindari forking kuda terhadap raja. Di sini hitam dapat langsung memainkan D5. Iya. Di sini saya tidak menyarankan rokade pendek. Di sini saya tidak menyarankan langsung rokade pendek, melainkan di sini hitam dapat putih dapat memakan pion yang berada di L5 terlebih dahulu. Dan lalu di sini putih dapat rokade pendek. Dan main line selanjutnya ialah gajah G5. Dan ini ialah posisi kritis pada Fortnite Game. Scotch Variation. Dan kita dapat melihat posisi seperti ini ialah posisi yang cukup aman-aman saja apabila diperhatikan lebih dalam. Apabila diperhatikan sekilas. Tetapi hal yang paling berbahaya pada posisi seperti ini ialah di sini pion di D5 tidak begitu terjaga dengan baik. Mau tahu alasannya? Langsung kita akan membahas satu persatu variasi yang dapat dimainkan oleh hitam. Yang pertama ialah H6. Idenya sangat sederhana. Ialah di sini hitam mencoba untuk memukul mundur gajah yang sedang memaku kuda terhadap menteri. Di sini putih terkadang langsung memundurkan gajahnya, dikarenakan pada posisi seperti ini gajah sedang sangat-sangat diuntungkan karena ini ialah permainan yang bersifat terbuka. Tetapi pada situasi kali ini saya menyarankan untuk memakan kuda yang berada di F6. Dan perlu diperhatikan bahwa di sini menteri sedang menjaga pion yang berada di D5. Jadi apabila menteri memakan gajah, maka pion di sini pun akan dapat langsung dimakan oleh kuda. Seperti ini. Makan dan makan. Sangat tidak bagus, bukan? Jadi di sini saya hitam tidak disarankan memakan pion memakan gajah dengan menteri.
Dan sebaliknya, di sini hitam dapat secara serakah memakan gajah yang berada di F6 dengan pion G-nya seperti ini. Ya, lalu setelah putih menggerakkan kudanya menuju D5, memakan gajah sekaligus mengorbankan kudanya. Di sini putih benar-benar unggul satu pion. Mengapa? Mengapa putih unggul satu pion? Padahal di sini kudanya sedang terancam dengan sangat jelas oleh Menteri Hitam. Ya, yang jelas di sini Menteri Hitam tidak dapat memakan kuda yang berada di D5. Karena apabila hitam memakan kuda yang berada di D5, di sini putih dapat melakukan sesuatu yang sangat fantastis. Ya, mau tahu apakah itu? Kalian dapat mencoba untuk mencari tahu jawabannya dengan mencari tahu langkah terbaik yang dapat dilakukan oleh putih saat ini. Ya, triknya hampir sama seperti Magnus Mitref yang berada di Sicilian Defense. Ya, mau tahu apakah itu? Yang jelas ialah gajah H7 skak. Ya, serangan ganda yang sangat sederhana tetapi sangat mematikan. Yang jelas di sini raja harus bergerak karena sedang diancam oleh gajah. Dan kebetulan sekali menteri yang berada di D5 yang sehabis memakan kuda di sini tidak terjaga dengan baik. Jadi setelah hitam memakan gajahnya, di sini putih dapat langsung memakan menteri yang ada di D5. Ya, dua gajah melawan satu menteri. Jelas ini adalah satu keuntungan besar bagi putih. Apalagi struktur pion hitam benar-benar sangat terluka dibandingkan dengan pion putih yang cukup sempurna. Ya. Kembali mundur. Jadi pada posisi seperti ini hitam tidak boleh salah langkah. Langkah sederhana seperti benteng E8 akan mengakibatkan hal yang sama. Setelah memakan kuda yang berada di F6, memakan, di sini putih dapat kembali mengorbankan kudanya menuju D5. Idenya sama, menteri di sini tidak dapat memakan kuda karena dapat menghasilkan serangan ganda. Ya. Yang jelas di sini hitam kerugian satu pion. Apalagi pion itu ialah pion pusat. Ya. Jadi H6 dan benteng E8 bukanlah langkah yang baik. Walaupun langkah itu terlihat cukup normal. Lalu bagaimana dengan gajah E7? Idenya ialah melepaskan pemakuan kuda terhadap menteri. Dan sebaliknya, gajah di sini tidak menyerang apa-apa karena raja hitam sudah bergerak. Jadi, gajah E7 terlihat cukup baik. Tetapi itu bukanlah langkah terbaik. Dikarenakan putih dapat langsung memakan kuda dengan trik yang sama. Di sini putih dapat menggerakkan menterinya menuju H5. Lagi-lagi di sini hitam terancam mat 1 dan pion di D5 pun terancam diambil atau dimakan oleh putih. Jadi dikarenakan di sini hitam harus melindungi ancaman skakmat, jadi pion di D5 pun dapat dimakan dengan sangat bebas. Jadi di sini hitam kerugian satu pion. Dan kerugian satu pion pun terkadang sangat berharga sekali pada permainan Grandmaster atau internasional.
Kembali mundur. Ya, masih pada posisi seperti ini. Maaf. Ya. Selanjutnya, bagaimana jika hitam menggerakkan pionnya menuju C6? Telah saya jelaskan sebelumnya, pion di D5 ini tidak terjaga dengan cukup baik. Tetapi setelah melangkahkan pionnya menuju C6, di sini pion dapat merasakan hal yang Di sini pion mendapatkan dukungan yang cukup baik oleh pion di C6 tentunya. Tetapi di sini putih dapat melakukan hal yang cukup licik dengan menggerakkan menterinya menuju F3 dan benteng E8. Di sini putih dapat memaksakan hitam untuk melukai susunan pionnya. Makan, dan makan. Ya, yang jelas pion di A7 dan H7 ialah sasaran yang empuk. Dan yang jelas ialah pion yang berada di C6 dan D5 itu ialah pion yang cukup baik. Tetapi kerugian bagi putih saat ini ialah putih hanya memiliki satu gajah dan hitam memiliki dua gajah sepasang. Jadi C6 ialah langkah yang baik menurut saya, karena di sini putih tidak memiliki trik apapun untuk menyerang. Sebaliknya, apabila hitam tidak ingin membiarkan susunan pionnya terluka, pion di jajaran F7, G7 dan H7, di sini hitam dapat menarik mundur gajahnya yang berada di B4 menuju E7. Ya, dan kali ini putih benar-benar kehabisan trik, kehabisan jebakan. Ya, dan di sini sebaiknya putih bermain dengan cukup serius dikarenakan di sini hitam memiliki keunggulan yang lumayan bagus pada kedua pion yang berada di C6 dan D5. Perlu diketahui pion di D5 ini cukup berbahaya sekali. Di sini hitam dapat membuat petak outpost yang berada di di E4. Tetapi karena pion di sini belum bergerak, jadi pion dapat suatu waktu menggagalkan outpost yang berada di E4. Dan gajah hitam pun dapat menyerang di diagonal A7 G1. Jadi di sini putih harus cukup serius dalam bermain. Perlu diketahui langkah terbaik ialah C6. Lalu bagaimana jika hitam memakan apabila hitam memakan kuda yang berada di C3? Kita hanya perlu memakan gajahnya dengan pion, dan setelah hitam memukul mundur gajah yang berada di G5, di sini kita dapat menarik mundur gajah kita. Dan setelah hitam melepaskan diri dari pemakuan kuda terhadap menteri, di sini kita dapat mendapatkan satu keuntungan, keuntungan gajah sepasang. Walaupun pion kita cukup terluka, tetapi kita dapat mengembalikan susunan pion dengan memajukan pion menuju C4, memaksa adu pion yang berada di D5.
Jadi secara umum di sini ya pada posisi kritis seperti ini, langkah terbaik hitam ialah C6. Walaupun gajah kali C3 pun tidak begitu buruk bagi hitam. Melainkan gerakan normal seperti H6, benteng E8, maupun gajah E7 mengakibatkan hilangnya pion yang berada di D5. Jadi ya, jebakan kali ini dikhususkan untuk menangkap pion yang berada di D5. Ya, walaupun cara menangkap pion ini tidak sesederhana yang kalian pikirkan. Jadi ya, sekian jebakan dalam pembukaan catur kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Please subscribe-nya dan sampai jumpa.